maximize life through spiritual gift. Memaksimalkan hidup kita melalui spiritual gift, karunia rohani. Maksimalkan kehidupan kita melalui karunia rohani. Karunia rohani itu diberikan Tuhan kepada kita supaya hidup kita yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karena ada karunia rohani yang Tuhan berikan. Karunia rohani diberikan Tuhan kepada semua orang yang percaya. Jadi ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita yang lama sudah berlalu, sekarang hidup kita yang baru di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, saat itu Tuhan menganugerahkan kepada kita karunia rohani, spiritual gift. Yang percaya katakan amin. Dalam sebuah acara TV, saudara, dalam sebuah acara TV, para peserta akan menampilkan kebolehannya. Jadi ada peserta yang kemudian menampilkan kebolehannya dalam bernyanyi. Ada beberapa acara TV. Dan kemudian ada namanya blind audition. Seorang akan bernyanyi dan akan ada juri yang akan menilai. Kalau juri tersebut suka dengan suaranya bagus, maka juri akan pencet tombol. Dan kemudian akan menyala sebuah kalimat I want you. Ya, ada ya. Kata tet, kursinya berputar dan ada tulisan I want you. Itu kalau di acara TV ya, The Voice. Tapi saudara, karunia rohani itu berbeda. Karunia rohani diberikan bukan dengan cara demikian, tetapi karunia rohani diberikan berdasarkan tujuan Allah, kehendak Allah, dan rencana Allah atas hidup kita. Bukan berdasarkan kebolehan kita, tetapi karunia rohani diberikan berdasarkan rencana Allah, tujuan Allah, dan kehendak Allah terjadi atas hidup kita. Itu karunia rohani. Dan Roh Kudus menganugerahkan kepada semua orang percaya karunia rohani. Kalau kamu percaya, kamu pasti punya karunia rohani. Lihat teman kiri kananmu, katakan kamu punya karunia rohani. Pasti saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kalau kita melihat bahasa Indonesia kurang kelihatan. Tapi mari kita lihat versi New Living Translation. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan karunia penyataan roh. Tetapi di bahasa Inggris dikatakan spiritual gift. Karunia rohani diberikan kepada semua orang, tiap-tiap orang. Tujuannya supaya kita bisa menolong satu sama lainnya. Tujuan rohani, tujuan karunia rohani selalu untuk menolong tubuh Kristus. Tujuan karunia rohani selalu untuk membangun gereja Tuhan. Kamu bisa punya karunia rohani, tapi mungkin karunia rohani yang kau miliki belum membangun tubuh Kristus. Ada beberapa
musisi, mereka main di kafe. Dan kita sering, kalau kamu hebat tetapi belum hebat, kalau kamu belum memberikannya untuk Tuhan. Ada orang yang kerja di bank, greeter, selamat pagi, selamat datang. Tapi kalau kamu belum menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus, itu belum yang terbaik. Karena karunia rohani selalu tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Setiap manusia, setiap orang yang percaya pasti punya karunia rohani. Semua orang, mau dia tinggi, pendek, pinter, kurang pinter, mau dia rajin atau kurang rajin, semua orang yang percaya pasti punya karunia rohani. Tapi kadang mungkin kita berpikir, kita enggak punya karunia rohani. Karena kita berpikir karunia rohani itu adalah dia yang khotbahnya bagus, ya. Itu dia penuh dengan karunia. Kalau dia berdoa dan kemudian tumpang tangan kepada orang lain dan kemudian orang lain itu roboh, dia punya karunia hebat. Kita berdoa bukan sembuh tuh orang, malah tambah sakit. Kita kalau bicara, bukannya orang terinspirasi, malah tak tidur tuh orang. Enggak ada karunia. Saya tidak punya karunia rohani. Kita kadang ragu kalau kita punya karunia rohani. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus pasti punya karunia rohani. Minimal satu karunia rohani yang dia miliki. Karena kalau dia ada di dalam tubuh Kristus, dia punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita ragu karena mungkin kita belum mengetahui karunia rohani apa yang kita punya. Kita belum tahu. Karunia bernubuat kita enggak ada, pastor. Karunia penyataan kita enggak ada, pastor. Karunia berkata-kata dengan hikmat saya enggak ada, pastor. Tetapi pagi ini kita akan belajar dan kita akan mulai koreksi, melihat ke dalam diri kita karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan berfirman, kalau firman Tuhan menyatakan bahwa saya punya karunia rohani, itu pasti saya punya karunia rohani. Cuman kita belum tahu karunia rohani kita itu apa. Apa karunia rohani saya, sehingga kita tidak bisa berkata, kita malu, ragu berkata bahwa saya punya karunia rohani. Karena kalau Sharon, dia bisa, saya punya karunia bernyanyi yang diberikan Tuhan. Kita dia mau angkat lagu, pastor, kunci C, pergi di D. Tapi ada juga orang yang biar toki C, pergi D, dia tetap mendaftar jadi IJN. Biar enggak apa-apa. Kak Ading yang sakit kepala, bagaimana mau tolak ini, pastor? Kita ada kunci C, dia ada menyanyi di kunci mana, tahu? Enggak apa-apa. Itu bagian dari menemukan karunia rohani. Ya, Kak Ading? Mungkin Kak Ading punya karunia kesabaran. Kita kurang paham karunia apa yang saya punya. Tidak ada, pastor. Kita mau belajar 3 hal penting untuk kita tahu karunia rohani kita apa. Karena kita punya target tahun ini, kita punya visi tahun ini yang Tuhan berikan, supaya semua jemaat Tuhan bisa melayani Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini, semua orang pasti punya karunia rohani. Dan kalau kita tidak melayani Tuhan, itu berarti karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu terbuang sia-sia. Dan Tuhan tidak mau karunia rohani yang diberikan kepada orang percaya itu terbuang sia-sia. Makanya banyak ungkapan bilang itu potensi terbesar, kata ada banyak
di kuburan. Tapi kita tidak mau mati sia-sia, tapi kita mau menggenapkan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan punya karunia rohani untuk kita. Mari kita lihat beberapa bagian penting untuk mengetahui karunia rohani apa yang kita miliki. Yang pertama, 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama. 1 Corinthians 14 verse 1. Let love be your highest goal, but you should also desire the special ability the Spirit gives, especially the ability to prophesy. Jadi biarlah cinta itu menjadi tujuan tertinggi kita. Namun hendaknya kita juga punya desire, punya hasrat untuk spiritual gift, karunia rohani. Tanda yang pertama kita punya karunia rohani apa? Adalah desire, hasrat kita. Apa hasratmu? Apa hasrat terbesar engkau? Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk memiliki hasrat yang besar, kerinduan yang besar akan karunia rohani. Hasrat terbesarmu mungkin bisa jadi itulah karunia rohanimu. Hasrat terbesar kita akan hal-hal tertentu itu mungkin menjadi karunia terbesarmu, karunia rohanimu. Ada orang yang punya hasrat uang, hitung uang. Itu karunia rohanimu. Ada orang yang punya hasrat suruh-suruh orang. Suruh-suruh orang, atur ini, baking ini, bagus kok ngana kalau baking ini. Ayo baking ini, lakukan ini. Dia suruh-suruh orang. Mungkin Anda manajer yang baik. Bisa jadi service manager. Ya Eva, kepala service manager, dan mendaftar sama Eva. Anda mungkin pendiam, tetapi 1-2 kali Anda berbicara, orang lain langsung takuti. Dan Anda ada orang di sini bilang ceplas-ceplos. Saudara tahu ceplas-ceplos? Dia nih mau tahu orang perasaan apa. Orang bilang ini tidak ada etika ini satu ini. Batagor orang di muka orang. Apa juga tak pikir langsung dia bilang. Yang tidak coba pikir, oh ada kote orang di sebelah dia. Bikin malu orang lain. Orang bilang begitu ya. Tetapi mungkin kamu punya karunia nabi. Tapi dia pakai salah. Dia cari-cari salah orang. Mari pakai untuk membangun tubuh Kristus dengan cara yang benar. Hasrat terbesarmu mungkin melihat orang lain bisa sukses. Engkau pakai karuniamu untuk membangun tubuh Kristus. Apa yang menjadi desire, menjadi hasratmu? Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Ada orang yang punya hasrat, memang dia suka bantu-bantu orang. Kalau saya tanya karena so pernah kena tipu. Saya tidak kasih doi pak orang di pinggir jalan. Tapi ada jemaat Tuhan yang dia bilang, pastor tiap kali saya lewat di lorong ini, saya mesti kasih setiap orang yang ada di lorong itu. Ya kasih. Kamu punya kemurahan hati. Pergunakanlah kemurahan hatimu untuk membangun tubuh Kristus. Apa desire-mu? Engkau mungkin suka menggambar, suka melukis. Dan kita punya pelayanan multimedia yang membutuhkan orang-orang kreatif seperti engkau. Engkau mungkin bisa menari bagi Tuhan. Dia ada yang naik tangga, dia coba menari. Pernah lihat orang naik tangga menari? Engkau punya hasrat di situ, gunakanlah hasratmu untuk membangun orang. Apa yang menjadi hasrat terbesarmu? Temukan dan kembangkan hasratmu. Ada orang yang saya suka dengan orang kalau bercerita dia kasih masukan, pastor, bagus bikin begini, bagus bikin begini. Itu hasrat terbesar.
Ada orang juga yang jago bicara. Dari pertama sampai akhir dia jago bicara. Jago sekali bicara dia. Kalau habis baca cerita yang satu, kalau satu sok kalah, kita tulis di awan-awan KO. Karena tahu kalau orang baca cerita kong sota tulis KO, saudara mesti lihat. Kok dia coba keluar, coba kepala keluar begini, balia begini, kong kurang so KO dia. Jadi alihkan pembicaraannya ke orang lain. Saudara lihat lagi, dia lagi KO, tak tulis KO. Saudara bisa jadi pemimpin Connect Group. Karena di buku Kemana Kita Harus Melangkah, Ralph Neighbor bilang, pemimpin Connect Group potensial adalah mereka yang sebenarnya mereka yang jago bicara. Tinggal mau latih supaya dorang bicara dikurangi sedikit. Nah, dia bilang begitu. Hasrat yang timbul di dalam hatimu mungkin ini tahu cuma kita pakai keinginan sendiri, atau ini tahu cuma diberikan iblis pak kita, sampai orang lain sudah mau batamang dengan kita karena kita terlalu banyak bicara. Tapi saudara, tidak mungkin hasrat untuk membangun tubuh Kristus itu diberikan oleh iblis, karena iblis tidak mau membangun tubuh Kristus. Tidak mungkin itu hanya timbul dari kedagingan, keinginan kita. Karena keinginan daging tidak mengerjakan yang baik di hadapan Allah. Tapi kalau Anda punya hasrat, dan hasrat itu digunakan untuk membangun tubuh Kristus, engkau perlu melihatnya sebagai tanda dari Tuhan bahwa engkau punya karunia rohani. Ada orang yang kita perhatikan dia suka balia oto, miring, tak parkir miring. Saudara pernah perhatikan ada orang yang bawa parkir miring, orang yang komplain, orang bilang, bodoh sekali nih orang ini bawa parkir, minta bawa oto, udah beli di mana di Pesim. Mungkin Anda orang yang tepat untuk melayani parking ministry. Karena engkau bisa melihat sesuatu yang engkau bisa lihat, itu pasti engkau bisa perbaiki. Kalau ada kesalahan yang kau lihat, engkau orang yang tepat untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu yang pertama saudara, hasrat kita akan memberitahu kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang lain untuk membangun tubuh Kristus. Hasrat terbesar kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mengetahui karunia rohani apa yang kita miliki? Yang kedua, recognition, pengakuan dari orang lain. Kalau saya tanya, Lita itu seperti apa ya? Siapa Lita menurut Anda? Dan mereka akan memberikan masukan. Oh, Lita itu begini. Anda bisa bertanya kepada orang lain, menurut kamu saya siapa? Kalau mereka memberitahukannya, Anda perlu aware dengan bagian itu. Anda perlu lihat itu sebagai salah satu tanda dari Tuhan bahwa engkau punya karunia rohani tersebut. Amsal 18 ayat 16 berkata begini, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Dalam bahasa Inggris Amplify Bible berkata begini, a man's gift given in love or courtesy makes room for him and bring him before great men. Pemberian seseorang atau keahlian, kemampuan seseorang, skill yang dia punya, itu akan membawa dia menghadap orang-orang besar. Jika kita punya karunia rohani, kita tidak perlu mengumumkannya. Itu pasti bisa dikenali. Karena kalau baca cerita dengan dia. Kuat dia mendengar. Pernah dengar?
Oh dia kalau baca cerita dengan dia, kalau nyak kuat tuh talinga, jangan tarik. Kalau ini dengan ini cocok dorang dua, kuat dorang pe talinga. Saudara mungkin punya karunia untuk menjadi konselor. Karena konselor pe andalan talinga. Lain kali orang kalau masalah cuma perlu telinga. Dia dengar, dia bicara, selesai. Tanya, sudah? Sudah. So selesai dia pe pergumulan. Orang akan memberitahukan kepada kita karunia yang kita miliki. Karena orang lain bisa mengidentifikasi siapa kita. Dan kalau mereka memberitahukannya, baik atau kurang baik, kita perlu aware, kita perlu dengar. Dan yang perlu kita lakukan adalah menjadikan apa yang masukan orang lain, menjadikan masukan orang lain terhadap kita itu dibawa untuk membangun tubuh Kristus. Karena bagian itu bisa jadi merupakan karunia rohani kita. Jika kamu suka menegur orang lain, mungkin kamu punya karunia menasihati. Jikalau kamu suka mengatur, kamu bisa menjadi manajer yang baik. Atau jika kamu suka berbicara, kamu punya karunia untuk menjadi pemimpin connect group. Jenis karunia yang kita miliki selalu akan dikonfirmasi oleh orang lain. Makanya saudara, mungkin kita belum menemukan karunia rohani kita karena kita belum tergabung di dalam persekutuan orang percaya. Kalau saudara bergabung di dalam persekutuan orang yang kurang percaya, mereka nggak akan menemukan karuniamu. Tetapi ketika kita membawa diri kita untuk tergabung di dalam connect group, komunitas orang yang benar, orang yang percaya, mereka akan mengenali karunia kita dengan baik. Mereka akan melihat karunia kita yang mungkin kita sendiri tidak bisa lihat. Mereka akan memberitahukannya. Karena connect group adalah tempat yang terbaik untuk karunia, tempat yang terbaik, tempat yang sehat untuk karunia rohani kita dikenali dan digunakan semaksimal mungkin untuk membangun tubuh Kristus. Dari masukan orang lain, dari apa kata orang lain tentang kita, siapa diri kita bagi orang lain. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui karunia rohani apa yang ada pada kita, yaitu berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi. 1 Korintus 12 ayat yang keempat. 1 Korintus 12 ayat 4 berkata begini. Ada berbagai jenis karunia rohani, namun roh yang sama adalah sumber dari semuanya. Ada berbagai jenis karunia rohani, tapi semuanya berasal dari satu sumber, Roh Kudus. Di dalam New Living Translation berkata begini, there are different kind of spiritual gift, but the same Spirit is the source of them all. Satu roh memberikan karunia rohani kepada semua orang percaya. Tanda yang jelas bahwa kita punya karunia rohani adalah fungsi yang kita jalankan. Kalau kita cuma bicara-bicara tanpa berfungsi, kita kok suka sekali pelayanan sekolah minggu, pastor. Kita suka beliak pak anak-anak, kita suka mau jaga anak-anak. Tapi kalau kita tidak pernah memberi diri untuk terlibat, kita tidak pernah datang dan kemudian mengatur anak-anak, membawa mereka ke sekolah minggu, kemudian kita melihat mereka, menjaga mereka, mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang kebenaran firman, maka firman tuh orang lain bilang cuma omong doang, omdo. Tapi kalau kita tanpa bicara dan kemudian kita bertindak untuk mengajar orang lain, kita punya karunia memasak. Oh pastor, kalau cuma mau masak itu kita jago, tapi tidak pernah memasak. Saudara mungkin punya karunia memasak,
Dan itu diperlukan di sekolah minggu, saudara. Kita ada tiap bulan ada makanan sehat. Dan kita selalu bergumul dengan orang yang mau masak. Tapi saya bisa memasak. Ayo kita lakukan itu. Fungsi yang kita kerjakan. Di rumah saudara bisa mengatur ruangan rumah saudara dengan rapi, dengan bersih, dengan teratur. Rumah saudara harum. Saudara bisa melakukan hal yang sama di gereja, di rumah Tuhan. Sehingga orang ketika datang, wih bagus sekali ini gereja, tertata rapi. Ada bunga-bunga, ada harum, di ruangan, masuk kamar langsung harum. Melalui fungsi yang Anda tunjukkan, orang akan melihat bahwa ini benar, kamu punya karunia rohani. Melalui apa yang kau kerjakan, maka benar, engkau punya karunia rohani di sana. Ada orang yang berkata, saya jago matematika, jago berhitung. Tapi kalau saudara tidak menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus, maka karunia rohani yang mungkin engkau miliki itu cuma sebatas angan-angan. Tapi kalau Anda tanpa bicara, Anda datang menghadap Om Ral, saya mau melamar jadi salah satu tim keuangan. Karena saya jujur, saya suka berhitung. Nanti Om tes 5 kali 3 dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia dapat jawab, boleh dia. Atau baku berlomba dengan kalkulator. Saya biasa menghitung. Saya kalau dipercayakan dengan 25 rupiah, saya kasih pulang kalau disuruh belanja. Saya orang yang bisa dipercaya. Melalui fungsi yang kita tunjukkan, bagian itu mungkin adalah bagian karunia rohani yang Tuhan berikan kepada Anda. Banyak orang terpesona dengan karunia rohani yang spektakuler. Mujizat, kesembuhan, orang mati dibangkitkan, doa yang dijawab Tuhan. Saudara kalau dia berdoa langsung dijawab Tuhan. Tetapi saudara menutup diri dan tidak melihat karunia rohani yang engkau miliki sebenarnya sangat penting untuk tubuh Kristus. Sangat penting, saudara. Mungkin bagian kecil di dalam tubuh Kristus, tetapi bagian kecil itu jikalau tidak diperhatikan atau tidak ada yang melakukannya, itu jadi fatal, saudara. Banyak orang tak bakar rumah cuma gara-gara nyana cabu itu setrika di rumah. Terjadi kebakaran. Kemarin ada mobil panas ya, overheat. Padahal cuma ternyata dia punya katup yang kalau dia panas dia kasih dingin, dia salurkan itu air radiator supaya dingin. Dan kalau dia sudah dingin dia tutup lagi, cuman buka tutup saja. Itu yang rusak, tidak diperhatikan. Atau ada selang yang longgar, tidak dikencangkan. Kecil tetapi berpengaruh. Kita tidak memperhatikan, ternyata perlu remnya, ternyata perlu diganti. Kita nggak perhatikan. Dan bagian itu membuat kecelakaan besar sehingga menghilangkan nyawa orang. Hal-hal yang kecil yang tidak diperhatikan dan kemudian mengakibatkan hal besar terjadi. Karunia rohanimu mungkin kelihatannya kecil. Tetapi jikalau karunia rohani yang kecil itu tidak digunakan atau malfunction, tidak berfungsi dengan baik, maka suatu pekerjaan yang besar bisa gagal. Cuma menghubungi orang saja, kamu mau datang? Nanti saya singgah ya. Hal yang kecil membuat satu mobil yang mau datang MHK di gereja itu terlambat. Banyak orang cuman mau hubungi satu orang, tetapi membuat 20 orang yang ada di dalam oto jadi terlambat datang di ibadah. Cuman hal yang kecil. Sama dengan karunia kita, mungkin
karunia kita kecil. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita karunia sekecil apapun, itu sangat berguna untuk membangun tubuh Kristus. Apa yang kau punya? Karunia apa yang kau punya? Kamu akan tercengang, akan ada banyak orang menerima dan yakin bahwa karunia rohanimu bekerja di dalam hidup mereka. Engkau mungkin cuma punya karunia panggil-panggil orang, tetapi siapa tahu mungkin dengan karunia cuma panggil orang datang di gereja, orang itu diubahkan Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karunia yang kecil yang kemudian orang lain akan menyaksikan. Saudara, kalau tidak ada orang ini panggil saya ke sini, saya mungkin masih ada hidup di jalanan. Tapi karena ada orang yang menggunakan karunianya yang kecil, karunianya yang sederhana, yang ditemukan, sehingga ada orang-orang yang kemudian datang kepada Kristus, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Hidup yang dahulu tidak berguna, sekarang menjadi hidup yang berguna, hidup yang berharga di hadapan Tuhan, karena ada orang-orang yang menggunakan karunia rohani. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang sederhana ini akan mendorong kita, menginspirasi kita untuk kita mulai menemukan karunia rohani. Kalau kita temukan karunia rohani kita apa? Tolong jangan disimpan. Lakukan, kerjakan karunia rohani. Sekecil apapun, lakukan untuk membangun tubuh Kristus. Karena kamu tahu bahwa karunia yang daripada Tuhan kecil, tetapi pengaruhnya, dampaknya besar untuk tubuh Kristus. Dapat lihat cuma dola-dola doi, jalan-jalan doi. Ya. Tapi kalau tidak ada yang berjalan doi, persembahan turun. Kalau persembahan turun, torampe program pelayanan tidak berjalan bagus, pincang, sederhana. Tapi bagian itu sangat mempengaruhi pekerjaan Tuhan, tubuh Kristus. Ayo kita temukan karunia rohani kita. Lihat teman kiri kananmu, katakan, mari kita temukan karunia rohani kita.